Kenapa? Dari sekarang kita harus belajar teliti. Sebab ini kan karir kita nggak cuma di sini aja. Nanti ini mereka-mereka yang udah senior, nanti ada eksaminasi, itu memang dibedah, dibuka itu urusan kita. Ya, didampingi dengan basnya juga. Jadi kalau memang kacau dari awal sudah terbiasa tidak teliti, ternyata jangan kaget kalau akhirnya putusan kita kedapatan yang tidak sinkron. Ya, jadi kalau dengan cara seperti itu kita sebelum bikin putusan itu sudah ditempatkan kerangka-kerangkanya, itu nggak susah lagi karena saya sudah praktekkan. Jadi ini bukan cerita bualan, tapi memang ini betul-betul pengalaman yang sangat-sangat membantu kerja kita. Ya, itu juga untuk yang staff-staffnya itu kalau memang tidak paham, misalnya pegawai baru, tanya sama atasannya, tugas saya sekarang itu bagaimana gitu, sehingga di instansi kita bisa institusi kita ini bisa terisi dengan orang-orang yang di SDM-nya memang betul-betul profesional, ya, itu yang diharapkan. Kemudian kalau memang sekarang belum ada ditunjukin Pak Ketua untuk mengenai ZI datang, dari sekarang kita mulai bebenah. Ya, biasakan begitu kita datang, kita periksa di sekitar kita. Ya, kira-kira ada yang tidak nyaman, misalnya isu ada kegiatan di sini, ada ini. Coba upayakan terbiasa kita untuk ngambil sendiri, nggak perlu nyuruh-nyuruh sama adik-adik yang bagian atau OB misalnya gitu ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa seperti itu, enak kita nanti pas ada pemeriksaan dan kita tetap bersih gitu. Jadi dan biasa terus. Kemudian kalau memang kita selesai bekerja, coba upayakan meja kita itu memang nggak ada apa-apa saat kita mau pulang, bersih. Yang perlu disimpan masuk di laci. Itu juga pada saat kita kerja. Apa kita misalnya mau bikin apa yang ada cuma pulpen sama buku sama yang kita mau kerjakan itu. Nanti udah selesai, jangan ada berantakan di atas meja, itu membuat kita tidak nyaman. Jadi kalau tiba-tiba ada sidak, ya kita udah kelimpungan, udah bingung. Tapi kalau kita yang ada di meja kita adalah tugas kita hari ini, enak kita untuk menjawabnya. Dan kelihatannya juga biasa rapi. Dan juga itu kabel-kabel misalnya ya, ini yang biasa kita sulit untuk merapikan itu. Kabel-kabel seperti itu, Pak Ketua di depan tuan, biasanya di tempat kerja kita juga seperti itu. Coba bagaimana caranya supaya kita bisa menyembunyiin kabel, dia ada tapi rapi, tertutup, nggak nampak gitu ya. Kemudian juga tisu-tisu atau apa yang kira-kira di ruang kita bikin kita risih. Kebetulan misalnya adik-adik yang OP-nya itu udah nyapu, tapi kok datang lagi itu coba kita. Kalau nggak kita bisa nggak tolong. Ya, jadi itu dibiasakan kita hidup tertib, ya untuk berkata. Mungkin cuma itu aja yang bisa saya sampaikan sedikit himbauan untuk diri saya dan untuk kita semua ya. Semoga kita tidak sia-sia kerja kita dan kita harapkan kerja kita hari ini lebih baik dari kemarin, insya Allah untuk besok akan lebih baik dari sekarang. Jadi meningkat dan meningkat. Itu yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hakim Tinggi. Ini namanya Ibu Iva Yusniarti. Biasa dipanggil Diva, tapi kalau di Padang biasa dipanggil Yus. Sekarang giliran saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua Perdana Tanggamus, Bapak dan Ibu Hakim Perdana Tanggamus,
Pak Panitra dan Pak Sekretaris, Bapak-bapak dan Ibu para pejabat struktural dan fungsional, serta adik-adik seluruh staf dan tenaga PPNPN yang tidak berkesempatan yang saya hormati Bapak Tinggi dan Bapak Abang Perencanaan Kepegawaian dan Perubahan Turut PTA yang saya hormati. Alhamdulillah saya memulai pembinaan ini sampai dari jam setengah 11:05, benar ya? Nanti barangkali boleh sampai jam berapa? Maksimal jam 12 ya. 2 jam berapa? Oh pas. Salah maksimal jam 12, tapi kalau bisa sebelum 12 berhenti ya bagus. Tadi sudah diawali oleh Wakil Tinggi tadi ya. Sudah mulai dipanasi saya, di warming up dan ini judul mari kita bekerja secara profesional. Profesional artinya orang yang taat dan terikat kepada aturan-aturan profesi. Para hakim, para panitra, para sidang, para pejabat struktural, semuanya itu ada aturan profesi, ada standarnya. Malah ada hukum etiknya, namanya kode etik. Hakim itu ada kode etiknya, diatur dalam SK nomor berapa itu Pak Hakim, kode etik hakim itu ada yang ingat tahun berapa? Nah ini harus dipersiapkan dari sekarang. Nanti kalau bawa ini itu asesmen ini pasti ditanya. Ya, itu ya pada. Kenapa harus dikuasai? Karena itu aturan untuk siapa? Untuk hakim. Itu ada ranjau. Jangan sampai kita menginjak ranjau itu. Kalau keinjak, meledak ya. Kalau meledak habis lah kita. Oleh karena itu harus dikuasai. Ya, ada berapa buku hakim? Ada berapa poin kode etik hakim? Ibu siapa? Ada berapa? Ini ranjaunya harus tahu kita. 1, 2, tahu kuasa itu. Hati-hati kalau kita ke sana itu hati-hati sekali. Jangan keinjak ranjau. Ya. Ada berapa poin semua? 10 saja. Apa itu? Kalau bukan hakim yang menguasai siapa lagi yang menguasai? Mungkin pemerintah. Saya tanya Pak Pemerintah apa tuh saya tanya tentang ini. Nanti ada gilirannya nanti pemerintah saya tanya tentang kode etik pemerintah. Nanti ada juga begini. Di antara yang 10 itu ada semua. Pelajari hadis bintang retina, adil, jujur, arif bijaksana, apalagi punya harga diri yang tinggi, disiplin yang tinggi, integritas yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi, dan terakhir retina, rendah hati, dan profesional. Ini harus hafal ini, harus tahu betul ini, tidak boleh lupa. Saya kira tidak dilarang, ini tidak boleh, tidak tahu, tidak ada alasan kalau tidak tahu. Saya belum tahu, tidak bisa. Kalau kita sudah tidak ranjau, meledak dia, habis itu. Kalau panitera dan judisida juga ada kode etiknya. SK nomor berapa itu?
Benar. Ya ini raja untuk para panitra dan kusita itu harus seperti apa ketahui apa saja larang-larang yang perlu dilakukan agar itu. ASN juga ada kode etiknya. Jadi semua kita ini ada kodenya. Kode etik itu artinya hukum etik, hukum menurut etika. Dan itu ada sanksinya. Apa sanksinya? Ada sanksi berat, ada sanksi sedang, ada sanksi ringan. Ya, jelas dirumuskan. Sanksi berat itu apa? Diberhentikan dengan tidak hormat dari hakimnya, dari panitranya, dari mujizatnya, dari ASN-nya. Sudah pernah kejadian yang seperti itu? Sudah ribuan, bukan 500, sudah ribuan kejadiannya. Setiap bulan tuh ada saja yang baru pernah lagi. Ya kalau mau lihat, dia di websitenya Bawas ya. Kadang-kadang 2 bulan sekali itu ada. Namanya Kumbis, hukum disiplin. Mudah-mudahan kita di sini tidak ada yang benar. Itu benar apa yang disampaikan Ibu tadi. Salah satu di antara yang 10 itu adalah profesional bekerja secara standar, bekerja secara ukuran yang sudah ditetapkan. Tidak boleh di bawah itu. Kalau di bawah itu namanya unprofessional conduct. Itu dapat putusan tidak profesional. Bisa diberhentikan, bisa dipecat dari profesi. Karena itu benar ya. Masing-masing kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana melakukannya, dan berapa lama kita melakukannya. 3 itu harus kita kuasai. Kalau kita tidak tahu cara melakukannya, kita tidak bisa disebut profesional. Atau kita melakukan dengan cara yang sudah ditentukan, itu juga tidak profesional. Atau kita melakukannya tidak dalam waktu seperti yang mana diatur. Mestinya sudah putus, belum putus juga. Mestinya hak itu sudah sampai kepada pemiliknya, belum sampai juga. Itu namanya bekerja tidak secara profesional, tidak sesuai dengan SOP. Apa itu SOP itu? Standar operasional prosedur. Apa artinya itu? Ayo. SOP itu apa? Iya, itu yang kita sebut tadi itu. Siapa yang pelakunya, apa, bagaimana melakukannya, berapa lamanya, dan seperti apa. Misalnya kita menyelesaikan perkara, ada SOP-nya berapa lama? Dari daftar sampai putus itu harus berapa lama? 30 hari. 30 hari. Tidak ada yang lewat dari 30 hari. Berarti di SOP-nya nggak itu harus dikecualikan. Ada nggak kecualian itu? Terus sehingga kita tidak disalahkan. Yang kita pukul rata semua perkara selesai 30 hari. Nah perkara lain belum menyelesaikan 30 hari. Aku memanggilnya harus 4 bulan. Ya. Dan jadi profesional itu kita ulang kembali ya. Profesional itu artinya orang yang ilmunya cukup, kemauannya cukup, dan tekadnya cukup. Dan ini yang disebut dengan hakim, panitera, jurusita, dan pegawai yang fil jannah.
Apa artinya fil jannah itu? Orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Ilmunya cukup, kemauannya cukup, dan tekadnya cukup. Ada orang yang ilmunya cukup, kemauannya rendah. Ada orang yang kemauannya cukup, ilmunya cukup, kemauannya cukup, tekadnya rendah. Gampang dipuji orang. Ya. Ada yang hafal hadis Rasulullah itu bahwa hakim itu ada 3. Apa hadisnya itu? Terus hakim yang menjawab, berita jawab. Hakim itu ada 3. Al-Qudatu salah satu. Hakim itu ada 3. Wahidun fil jannah, isnani benar. Pas garis tahu juga boleh. Ya. Ini bukan cuma untuk hakim sebenarnya di sini. Ini juga untuk anak buahnya hakim. Anak buahnya di bawahnya itu. Panitranya, disiptanya, dan pegawai. Rajulun arafal haqqa wa qadar bihi fahuwa fil jannah. Hakim yang arif, yang mengenal betul araf artinya memakrifati. Makrifati artinya luar dalam penglihatannya, dengan jantungnya, dengan hati perasaannya. Dia tahu kebenaran. Wa qadar bihi, dan dia memutus sesuai dengan apa yang dia makrifatnya, dia kenal. Cuma itu yang masuk surga. Kalau yang lagi, rajulun arafal haqqa wa jara fi hukmihi wa huwa finnar. Hakim dia tahu yang benar, tetapi ketika memutus dia melenceng, sengaja melenceng. Bahwa finnar, ini pasti masuk neraka. Yang ketiga, rajulun qada bainan nasi ala jahli. Dia namanya ini. Tetapi dia memutus juga, dia memutuskan juga hukum dengan ketidaktahuannya. Ini lebih parah lagi, nerakanya paling jauh dari Tengamus lagi ya. Salah lagi, kunjung kali. Ada yang merasa ditakut-takuti tidak dengan hadis ini? Terutama para hakim merasa ditakut-takuti tidak ada hadis ini? Tidak takut. Nah, sekarang saya bertanya, surga dan nerakanya di mana? Di sini atau di akhirat nanti? Dua-duanya. Di sini juga, di dunia juga, di akhirat juga. Kalau di sini ya, di dunia ini belum neraka betul lagi. Baru apa istilahnya ya? Bonusnya neraka kan? Al-Quran mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang baik itu akan dapat pahala yang baik dan ziyadah. Ziyadah itu kan bonus. Ada bonus, ada tambahan. Tambahannya itu yang di dunia ini. Tambahannya apa? Kalau masuk surga itu ya tenang bekerja, tenang pikiran, tidak terganggu, santai, bisa tersenyum, ya, kehidupannya bahagia.
Ada yang dari awal jadi ada bapak ibu ini yang dari tadi belum tersenyum sampai sekarang satu kali. Saya khawatir ini termasuk yang akan masuk neraka itu. Kalau neraka itu apa? Iya dia kira itu neraka, tapi sekarang berapa? Panas, hidupnya panas, kepalanya panas, pikirannya panas, kelihatan dari mukanya itu stres, susah tersenyum. Kalau disapa sama teman jawabannya melekit aja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kamu lihat? Itu kan tanda orang stres. Itu kehidupan dalam neraka. Karena dia panas dari rumah saya udah panas. Apalagi dia ada perkara susah sekali nyari semua sidang. Belum baru mau sidang aja, dia ingat perkara itu langsung stres dia. Kenapa? Karena tidak profesional tadi. Padahal sungguhnya kalau kita banding-bandingkan perkara kita dengan perkara teman-teman di PN itu belum siapa-apaan. Dan pengadilan agama itu kita cukup menguasai beberapa materi saja, masalah perkawinan, masalah kewarisan, masalah wasiat, hibah, sedekah, apa yang itu, ekonomi syariah. Itu aja. Yang lain silakan dibaca. Tidak juga tidak apa-apa kalau mau lebih bagus dibaca, tapi mestinya kita tidak wajib menguasai penuh tentang bidang, cukup secara umum saja. Tapi kalau di pengadilan negeri itu semuanya, makanya dia umum namanya peradilan umum. Satu di kampus satu dia punya, kita ambil cuma bagian dikit aja. Katanya, lah kok ada juga yang stres? Salah siapa? Makanya kuncinya adalah sering belajar, baca, jangan dia mendekat. Waktu kita itu cukup banyak. Coba kadang-kadang manusia itu cenderung untuk membuang-buang waktunya lewat aja. Ya kita cukup menguasai hukum material dan hukum formil tentang bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Itu semuanya harus di luar kepala. Supaya apa? Supaya tidak stres. Ya. Hukum material yang saat perkawinan, yang perkawinan itu cuma 22 item saja, ya, yang kita kuasai. Apa beda antara pembatalan nikah dengan fasakh? Menurut hukum material, ya. Ayo. Ini pakai puan bikin orang stres. Ya sudah santai aja. Santai aja. Nah, saya ubah pertanyaannya. Apa beda antara pernikahan yang dapat dibatalkan dengan pernikahan yang batal demi hukum? Ya, panitia juga boleh jawab. Pernikahan yang dapat dibatalkan dengan pernikahan yang batal demi hukum, apa bedanya? Kalau batal demi hukum, kalau yang dapat dibatalkan itu apa? Tidak memenuhi hukum, misalnya dapat dibatalkan. Kalau batal demi hukum,
Ini pakai PTN yang mungkin pakai ini saja. Nanti yang diberi terakhir saya kasih soal nanti. Tidak perlu jawab sekarang, tapi intinya saya menginginkan kita bersama ini betul-betul ahli di dalam bidang kita. Jadi kalau bidang kita ditanyakan orang, tandanya apa? Tandanya kita tidak terlalu buffering, tidak terlalu muter kemudian kita kan. Dan dia ke langit juga itu karena apa? Karena ilmunya itu belum ada di dalam. Fire-nya itu kusut ya, campur aduk. Lama sekali menunggu dulu dia setengah jam oh ini itu tandanya file kita itu tidak bersih. Itu perlu kita scan supaya bersihkan. Itu kan masalah pertanyaan kecil sekali. Bagaimana kita memutus kalau dapat dibatalkan itu artinya apa? Bisa dibatalkan? Bisa tidak. Tergantung pertimbangannya, pertimbangan kemaslahatannya. Tapi kalau batal demi hukum, tidak atau tidak harus dibatalkan. Apakah dia batal sendiri? Atau harus diajukan ke pengadilan? Ini bingung lagi jawabnya. Ya, kalau misalnya ada orang yang sudah menikah sama istri, ya, ternyata dia itu persetujuan, itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum? Itu bisa tidak harus dibatalkan. Di mana dibatalkannya? Harus ke pengadilan. Jadi secara formal, secara hukum negara mereka sudah terikat oleh akta nikah. Akta nikahnya harus dibatalkan. Tapi itu wajib dibatalkan. Tidak boleh, hakim tidak punya pilihan. Karena itu termasuk. Nah itu kan hal kecil-kecil saja ya. Sekarang saya masuk kepada hukum acara, konformil. Ini yang maunya yang persoalannya agak berat atau yang sedang ya? Coba boleh ini? Atau yang ya sebenarnya kita tahu karena malas jawab aja. Ragu Pak. Ya, soalnya ringan-ringan saja. Ada saksi itu yang bisa didengar ya sebagai keterangan sebagai saksi, ada yang tidak boleh didengar sebagai saksi. Itu diatur dalam pasal berapa dalam begini? Halo ya? Isinya yang tidak boleh didengar, yang tidak boleh didengar sebagai keterangan saksi itu siapa? Keluarga siapa? Semua keluarga. Anak, terus anak kandung, anak tiri. Kalau anak tiri, selain dari anak siapa lagi? Terus orang tua apa? Orang tua kandung. Kalau kakek boleh boleh ditolak atau boleh diterima? Kakek boleh didengar.
Ayo orang hakim ini ada baik ya. Kenapa saya terbatas tadi saya akan lanjutkan. Tapi ini hanya sebagai uji coba saja bahwa ternyata dalam keadaan tertentu ya, kita itu saya yakin bahwa banyak sudah menguasai. Tapi orang bilang karena lama dia bisa lupa, karena banyak bisa ragu. Karena barangkali barang ini sudah lama tidak baca-baca, tidak apa-apa, ulang-ulang, akhirnya jadi lupa. Karena sudah banyak mencoba-coba yang lain, ini jadi ragu. Nah ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Akhirnya jadi ragu-ragu ya. Oleh karena itu orang bilang, apa kaji karena diulang, fasa jalan karena itu. Apa kaji ilmu itu apa? Karena selalu diulang-ulang. Jadi insya Allah nanti bulan Agustus ini kita akan mengulang-ulang kaji ini. Kita akan buat acara namanya BSD, berlomba sambil belajar. Itu sesuai dengan kesepakatan kemarin itu oleh Ketua PPR minta didahulukan kelompok hakim terlebih dahulu. Dan tahun ini kita akan memulainya dengan kelompok hakim, siap-siap ketua menunjuk hakim-hakimnya yang akan ditampilkan nanti dalam acara BSD ini. Saya sudah siapkan sekitar 250 soal dan jawabannya juga sudah ada. Sudah ada jawabannya, tinggal pakai baca aja ya. Kalau saya mengulang lagi ya, apa kembali. Jadi 3 orang hakim dari PA Kang Amos, juru bicaranya itu pimpinan, wajib pimpinan. Boleh ketua atau wakil silakan. Tapi 2 orang anggotanya ada di hakim kota. Ini dalam rangka tadi, dalam rangka mengatasi supaya ibarat pisau ini, pisaunya jadi tajam kembali ke asal. Karena ternyata bisa berat semua perkara ini. Karena yang kecil itu sudah ragu-ragu, sudah lupa. Jadi pekerjaan tak ada ringan. Karena apa? Karena pisaunya tadi tidak tajam. Maka itu harus ditajamkan. Termasuk pernikahan juga ada gilirannya, jurusan juga ada, kesekretariatan juga ada, semua dapat giliran, sabar ya, ada giliran masing-masing. Supaya menjadi profesional tadi. Tandanya apa diantaranya itu adalah menguasai bidang yang kita kerjakan. Tanpa penguasaan yang benar, kita akan jadi hakim neraka tadi. Stres dengan pekerjaan, numpuk pekerjaan. Ada persidangan ini tempat lain sampai 20 kali sidang. Apa yang dipikirkan oleh hakim? Sampai lama sekali sidang. Barangkali tidak lagi. Ragu-ragu, tunda aja dulu lah. Ada waktu untuk pikir. Iya, padahal SOP-nya 30 hari. Akhirnya tidak ada SOP. Atau putusannya kacau karena tidak didasarkan kepada pertimbangan dan putusan yang benar. Itu yang pertama ya. Dan menyambung dari itu tadi, kita harus bekerja secara profesional, kuasai bidang kita masing-masing. Kalau perlu hafal pasal RPG-nya, makanya nanti Pak, salah satu pertanyaannya nanti itu adalah menghafal pasal-pasal. Tidak banyak, hanya 1, 2, 3 pasal saja. Kita kunci ya tentang tugas hakim, dan itu harus dihafal oleh juru bicaranya. Kecuali juru bicara yang menyerah kata bendera putih, nanti bisa digantikan oleh hakim bertanya. Tapi itu minus ya, mengurangi nilai. Ada yang protes di Jogja yang protes, tapi yang protes peritra. Ada 3 orang peritra datang menghadap menjadi Pak. Kami sudah musyawarah Pak, kami sepakat katanya panitera PA masing-masing, saya ikut belum.
Saya bilang, Bapak sepakat. Saya tidak sepakat. Bapak saya tidak sepakat. Kenapa? Karena ini adalah terapi untuk Bapak. Bapaknya kurang sakit. Saya mau beri terapi. Nah, kalau orang lain menjalankan terapinya, orang lain yang sembuh. Bapak tetap sakit. Jadi kami harus juga harus ikut apapun yang terjadi. Panitra harus jadi juru cerita, ada yang jadi apa? Jadi juru bicaranya, menghafal pasal-pasal. Itu yang berat Pak. Masalahnya kita kan disaksikan oleh anak buah kita juga. Jadi panitra kan itu aja dah hafal. Supaya apa? Kan waktu kita beri panjang, apa satu-satu. Satu hari ini apa? Satu pasal. Besok pasal berikutnya. Besok lagi. Tapi ternyata hafal, semuanya hafal. Bisa. Karena biasa. Karena oleh itu saya membayangkan di suatu saat nanti visi kita ke depan, semua pegawai PA itu adalah orang-orang yang profesional. Hakimnya, paniteranya, jurubicaranya, kesekretariatnya itu betul-betul profesional. Pokoknya pekerjaannya sangat efisien, efektif, jelas, terukur. Ya. Kenapa? Karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa menikmati pekerjaannya. Kalau tidak, kita akan tersiksa dengan pekerjaan itu. Tidak menyenangkan. Bagaimana mau menyenangkan? Semuanya harus dilihat, dibaca lagi, diulang lagi. Tidak ada yang otomatis. Ini boleh dengan sebuah saksi atau tidak itu? Ini apa saja? Mestinya yang begitu kan sudah selesai. Ya. Oh, tidak boleh. Oh, ini boleh. Ya, Bapak Ibu Hakim ya, itu untuk kuasa betul. Caranya bagaimana? Terserah Pak Ketua dan bagaimana terapinya. Saya sarankan Bapak Ketua Kesehatan Namus untuk menterapi supaya semua hakimnya itu betul-betul hakim yang profesional. Ada waktu dan cukup waktu. Oleh karena itu, kepaniteraan juga seperti itu, harus jadi panitera yang profesional dan yang bingung. Masalah sedikit saja bingung. Ya. Ada eksekusi sedikit bingung. Karena tidak profesional itu, akhirnya tidak menikmati bekerja itu, tidak jadi nikmat. Mestinya bersidang itu nikmat bagi seorang hakim. Kenapa? Karena dia akan mencurahkan pikirannya, akan mencurahkan pertimbangannya. Ya, begitu dia baca, dia sendiri menikmati. Tapi kalau kusut semuanya, siapa kusut semua? Nah, ini kacau. Apalagi nanti ketika datang giliran eksaminasi. Pakai itu ada eksaminasi nggak? Ini ada jadwal. Harus secara rutin di eksaminasi. Ya. Nanti putusan kedua nanti saya yang mengoordinasinya. Ya. Jadi putusan Pak Wakil, putusan yang majelis yang lain itu harus dieksaminasi oleh Ketua PA dan dilaporkan ke PA, ya, bahwa kita sudah melakukan eksaminasi. Sehingga terbiasa kita mengeksaminasi, sehingga kita juga ketika eksaminasi nanti tidak kesulitan. Karena sekarang Bapak Ibu Hakim ini harus mempersiapkan diri untuk karir ke depan. Jangan menganggap sudah cukup jadi hakim PA saja, kelas 1B saja. Ya. Nanti ada waktunya untuk asesmen, wakil, dan seterusnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi itu. Pertama, kuncinya adalah profesional, bekerja secara profesional.
menyenangi pekerjaan kita itu. Kenapa kita senang? Karena dia enak. Kenapa kita tidak senang? Karena tidak enak. Kita stres, kita tegang. Kenapa tegang? Karena banyak yang kusut di dalamnya, banyak yang selesai. Baik, itu yang pertama ya. Ini masih stres? Kelihatannya begitu. Jangan terlalu tegang ya. Kita harus bisa membuat pekerjaan kita ini menyenangkan. Caranya sudah kita tahu dari ya, kuasai. Sampai yang kecil-kecilnya pun kita kuasai. Bukan cuma pasalnya yang kita hafal, apa yang dimaksud dengan pasal itu pun kita tahu. Caranya bagaimana? Mulailah dari hari ini, hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, tulis satu pasal, hafalkan pasal itu dalam beberapa menit. Setelah itu komentari pasal itu, kritik pasal itu, atau beri ulasan terhadap pasal itu. Insya Allah dia akan masuk jauh ke dalam, ke bawah ambang sadar kita. Pasal tentang saksi tadi ya, pasal berapa? Tulis satu pasalnya sebagai itu. Hafalkan, hafal, tuliskan maksudnya apa. Setelah itu kalau perlu kita kritik, oh tidak benar kayaknya ini, atau kalau ada yang perlu kita kritik, kalau tidak kita kritik ulasan kita kita dapat setengah lembar, setengah halaman atau satu halaman, lumayan simpan. Setiap hari simpan. Kalau di suatu kumpul sekitar 100 atau 200 halaman, itu sudah layak untuk diedit. Itu paling tidak jadi dokumen kita pribadi kita tentang apa saja yang terkait dengan pekerjaan kita. Jangan langsung ditelan satu hari ini Bapak menghafal langsung RPG semuanya hafal. Tidak bakal. Kalau tuh hafal besok lupa lagi. Kenapa? Karena dia belum masuk di bawah ambang sadar, masih di atas. Dia terus turun lagi sampai ke bawah ambang sadar kita. Sehingga ketika kita bangun tidur pun ditanya orang, kalau kita masih ingat. Ya kan? 1 tambah 1 berapa? Kita lagi sakit gigi, tanya orang tidak tahu. Tidak perlu mungkin. Kenapa? Karena dia sudah masuk jauh ke dalam. Mestinya semua itu seperti itu, semua pengetahuan itu seperti itu. Oleh karena itu, ini perlu usaha dari kita masing-masing. Ini setuju kan nih? Setuju. Mulai hari ini apa yang kita mau buat? Menguasai, bukan menghafal, kuasai itu. Coba rasakan nanti, setelah 1 bulan setelah itu rasakan nanti apa yang kita rasakan. Tapi ini perlu konsisten. Dikit, tidak banyak-banyak. Coba kalau banyak-banyak, itu di bawah kemampuan. Dan waktu kita sedikit. Cukup 1 hari itu kita menyisihkan waktu sekitar 10 menit. 10 menit, 15 menit. Ada waktu kan 10 menit? Saya kira ada. Semua orang punya waktu 10 menit. Tetapi tidak semua orang yang menggunakan waktu 10 menit. Ada orang yang menghabiskan waktunya cuma ketawa aja. Karena itu, mulai hari ini cari pasalnya yang kita kira-kira belum terlalu yakin, buka, hafalkan, dikomentari, ditulis sepuasnya kita, komentari, simpan. Arsip pertama hari ini, tanggal 17 Juli 2023 atas perintah Pak KPT Abadal. Jadi ini ya, yang belakang diam aja. Janji apa tidak nih?
Jadi apa tidak nih? Hanya diri kita yang peduli terhadap diri kita. Yang berharap orang lain peduli sama kita. Pakai itu apa dia? Beri peduli. Jadi yang kita dirinya juga. Jadi dikit-dikit boleh lah ya. Tapi kalau 100% membantu kita tak mungkin. Karena dia membantu dirinya juga. Jadi harus kita masing-masing memulai ibda binafsik summa lilai. Mulailah dari dirimu. Nanti orang lain nanti akan menolong. Orang lain tinggal menambah-nambahnya. Tapi yang pokok, modal pokoknya itu harus dari kita sendiri. Kita harus memulai punya tekad itu. Mau jadi profesional, kuasai bidang. Caranya kita mulai menguasai hari ini. Ya, siapanya sekali lagi terakhir pertanyaan ini. Mau apa nih? Nah, gitu dong. Yang kecil-kecil, sedikit-sedikit saja. Tetapi kalau yang sedikit-sedikit itu terkumpul banyak menjadi satu, jadilah dia gunung. Gunung itu sebenarnya adalah kumpulan dari pasir-pasir kecil, kerikil-kerikil kecil yang berkumpul, bertumpuk-tumpuk. Semakin besar, semakin banyak, semakin besar. Jadi kalau kita tumpuk setiap hari 10 menit, iya kalau 1 tahun plus 10 menit lagi, berapa menit ya? Banyak. Itu yang pertama tentang profesionalisme. Kita sudah paham semuanya ya. Mau menjadi pejabat pegawai yang profesional, ya kan? Itu yang dimulai dari itu. Yang kedua, tadi saya hari ini yang kedua adalah tentang bagaimana kita bersikap sebagai hakim yang adil, paripra yang adil, jurusita yang adil, dan ASN yang adil. Kita wajib berlaku adil. Caranya bagaimana? Kata Umar bin Khattab di dalam Risalatul Qadha. Risalatul Qadha itu adalah surat tentang peradilan, instruksi Umar bin Khattab tentang peradilan kepada salah seorang gubernurnya namanya Abu Musa al-Asy'ari. Ada yang bisa menghafal Risalatul Qadha itu? Atau awalnya saja? Nah terus siapa yang akan menghafal Risalatul Qadha itu kalau begini? Orang PN tidak apakah mereka mau menghafal itu? Harus kita yang menghafal. Dulu semua pengadilan itu ada ya. Sekarang dari mana ya? Kalau begitu besarkan lagi Pak. Besarkan lagi taruh di depan tulang untuk masuk itu. Maksudnya semua kita lihat bisa Risalatul Qadha. Berarti agak kecil loh, jadi masih belum kelihatan. Nanti bikin yang besar lagi kalau perlu dipahatnya, dibesar lagi jadi hiasan. Dan itu sangat bermanfaat karena sangat banyak hukum acara, sangat banyak petunjuk-petunjuk tentang petugas pengadilan yang harus dilakukan oleh seorang petugas pengadilan. Awalnya apa? Awalnya bisa di search, dicari di googling. Al-qada'u faridatun muhkamatun wa sunnatun muttaba'atun. Peradilan itu dalam Islam adalah faridatun muhkamatun. Apa itu? Suatu kewajiban yang muhkamatun. Apa muhkamatun?
yang jelas dasar hukumnya. Muhkamat itu jelas, lawannya mutasyabihat. Mutasyabihat itu sama-sama. Kalau muhkamat itu sangat tegas, ada ayatnya yang tegas. Fahkum bima anzalallahu ilaik, jelas ayat, dan sangat banyak ayat. Hadisnya juga banyak. Jadi sumber hukumnya, dasar hukumnya itu sangat jelas, bukan dibuat-buat. Jadi pengadilan di dalam Islam itu ada perintahnya, ada ayat Al-Qur'annya saja. Yang kedua, wasunnatul muttabaah, bukan cuma teoritisnya, sunnah sudah dilaksanakan. Contoh-contohnya sudah banyak. Muttabaah yang diikuti terus-menerus, mulai dari Nabi, sahabat, tabi'in sampai kepada kita sekarang ini. Itu sangat jelas sejarahnya, secara historis itu jelas. Itu awalnya. Saya khawatir karena bapak-bapak tadi tidak pernah membacanya, sehingga tak tertarik dengan Risalatul Qada Umar bin Khattab. Oleh karena itu, saya pernah menulis tulisan atau di mana saya taruhnya. Namanya Tadarusan Risalatul Umar bin Khattab. Risalatul Qada Umar bin Khattab. Saya tidak tahu di mana saya taruh tulisan itu, tidak ada. Pernah dibagi lagi? Ada di bawah. Jadi ini itu surat yang sangat berharga sekali, pendek, tidak terlalu panjang. Ya. Kalau bapak dan ibu bisa menghafalnya itu satu hal yang sangat luar biasa isinya, pemahamannya. Di antara yang ada di dalam Risalatul Qada itu adalah ini: asin nasa fi wajhika wa majlisika wa qada'ika. Ini keadilan di dalam Islam menurut Umar bin Khattab. Samakan manusia itu, perlakukanlah yang sama di antara manusia itu. Fi wajhika, di wajahmu, wa majlisika, di majlismu, dan yang ketiga wa qada'ika, dan dalam putusannya. Jadi keadilan itu tampak terlihat di dalam tiga ya. Pertama di muka kita, kedua di dalam tempat duduk kita, tempat bersidang kita, dan yang ketiga dalam putusan kita. Nah bayangkan begitu dalamnya itu nasihat Umar bin Khattab kepada Abu Musa Asy'ari. Karena di masa Umar bin Khattab itu gubernur itu merangkap hakim. Gubernur itu merangkap hakim, sekaligus menjadi hakim. Jadi dari muka kita, pertama ketemu kita dengan para pihak itu, muka kita itu sudah harus muka yang adil. Gimana itu muka yang adil? Coba saya tanya sama hakim-hakim, gimana muka yang adil? Seperti apa? Kalau yang satu sama, harus lama. Iya. Yang satu, iya. Harus dua-duanya, ya. Dua-duanya itu kita datar. Datar itu artinya seperti apa? Susahnya membayangkan datar. Seperti mukanya bayi. Muka bayi kan datar. Tidak ada rasa dekatnya ke kita juga. Bayi kan kita bisa pura-pura ya. Kalau kita tidak dekat, kita bisa pura-pura dekat dengan orang kan. Sok akrab. Kalau bayi tidak ada sok akrab. Itu polos saja. Itu yang adil. Jadi tidak sebagai teman, tetapi juga tidak seperti musuh. Tenang, datar. Ini muka kita. Jangan mentang-mentang penggugatnya masih muda, hakim laki-laki langsung melirik. Ketika melihat kepada suaminya, mukanya berbeda, ya kan? Oh ini kan manusiawi pak. Iya memang manusiawi, tetapi tidak boleh di dalam
ajaran Umar bin Khattab tidak boleh. Dua-duanya itu harus adil di wajahnya. Ini harus diingat ini, terutama oleh petugas pengadilan ya, mulai dari PTSP. Muka kita itu harus muka yang tata ke semua pihak, penggugat, saksi, apapun. Tetapi memang kalau daftar itu kita tidak bisa memuat duit. Kalau adil itu kita kan nggak dapat duit. Ya, yang memang harus menang, ya menang. Yang harus kalah, ya kalah. Dia merasa saya memang harus menang. Jadi saya tidak wajib menyetor duit pada hakim. Tapi kalau harus kalah, jadi menang, nah itu baru dia menyetor pada hakim. Nah ini dia yang sakit hakim-hakim dari itu, hakim neraka dari itu. Ya. Jadi kalau hakim yang tenang, yang datar itu, yang menang ya menang, yang bisa membuktikan gugatannya, dikabulkan. Yang tidak bisa ditolak. Ya. Mulai dari satpam paling depan seperti itu Pak. Jadi cuma dididik muka mereka ini adalah muka yang tidak memihak, bukan sebagai teman, bukan sebagai orang. Jangan ada orang yang begitu datang, dilihat ada orang, oh, banyak ada apa-apa ini. Ya, itu ada namanya apa? Apa ini? Istilahnya kalau bahasanya kita lagi. Jadi intinya adalah bahwa kita jangan memperlihatkan kepada pencari keadilan, kepada saudara yang datang ke sini, bahwa kita itu ada pemihakan kepada saudara. Seperti itu yang saya ingin sampaikan tadi itu lain, tapi saya sebelumnya. Sejak umur saya lebih dari 60 tahun, kadang-kadang ada hal-hal yang mestinya saya ingat, tapi kadang ya lupa ya. Jadi tadi di wajhika, di muka kita harus terbayang keadilan. Oh ini menghakimi adil. Kalau di mukanya, oh ini memang pemikir yang adil. Oh ini musibah yang adil. Ini pegawai yang adil. Sama. Yang kedua, majlisika, dan di dalam majlis ini. Jadi dalam majlis ini harus imbang. Tidak ada gubernur, tidak ada bupati. Yang ada di sini adalah penggugat dan tergugat. Ya. Ingat cerita Hakim Shuraih, ya. Hakim Shuraih itu hakim yang banyak ceritanya diulas masa sahabat-sahabat dulu ketika menyidangkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan seorang Yahudi lawannya. Ya. Ali menggugat seorang Yahudi. Ali ketika itu adalah presiden atau khalifah. Oleh petugas anak buahnya Hakim Shuraih, Ali didudukkan di kursi yang layak sebagai khalifah. Sementara Yahudi, jangankan khalifah, Islam dia tidak dikasih kursi yang nggak layak. Hakim Shuraih bilang, saya belum akan bersidang sebelum kursinya disama. Nah, ada cerita khalifah. Karena Ali bin Abi Thalib saya sediakan bukan sebagai khalifah, dia sebagai penggugat yang membuat seorang harus sama di majlis kita ya, di persidangan kita. Kita memanggilnya yang terhormat, Pak, tidak ada cerita yang terhormat. Panggilan kita sama, ya, seperti apa kepada penggugat, begitu juga kepada tergugat, semua pihak sama. Ya. Jangan terkesan bahwa kita menganggap tinggi yang satu dan menganggap rendah yang lainnya di majelis. Dan yang ketiga, wa qada'ika, dan dalam putusan. Putusan ini yang
Yang tadi sudah dibahas oleh Ibu tadi bahwa putusan itu adalah mahkotanya. Kita mau bagus mahkota kita, baguskanlah putusan kita. Pertimbangkanlah hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Jangan hal-hal yang tidak perlu kita pertimbangkan. Kita ulas banyak sekali sampai 2-3 halaman. Putusannya itu adalah sampai 100 halaman semuanya. Padahal yang sangat penting sekali malah tidak ada. Banyak narasinya, seperti bikin makalah. Ya kan gitu ya. Supaya putusan kita itu betul-betul menjadi mahkota kita. Orang tidak ada mempermasalahkan masalah kompetensi relatif. Ini jelas banyak ini bahwa berdasarkan ini adalah kewenangan pengajar agama ini. Karena itu apa segala macam ya, sampai 1 halaman itu pertimbangan. Padahal tidak ada eksepsi tentang apa ini kan ngomong waktu kita. Mana yang digugat, apa yang digugat, apa yang disangkal, kita stres ini ke sana. Malah ada eksepsi, malah tidak dipertimbangkan. Ada salah satu pihak, ada masuk intervensi. Pihak ketiga masuk intervensi, kayak teman saya yang kebetulan. Ada yang masuk intervensi sampai putusan selesai. Tidak dipertimbangkan. Intervensi orang mestinya diapakan. Orang lagi berperkara ya, penggugat sudah datang gugatannya, gugat bisa menjawab. Minggu depannya sudah masuk orang. Saya mau masuk mengajukan permohonan intervensi. Apa yang harus kita periksa terlebih dulu? Kita cuekin saja. Apa? Apa tadi? Iya, kita periksa. Ya. Kalau intervensi itu pakai nomor baru atau nomor lama itu Pak Penida? Masih itu lagi. Mana yang lain pemikirannya lain mana? Mana Pak Penida mana? Pak Hukum. Kalau intervensi itu pakai nomor baru atau nomor lama? Hah? Ini kan pakai gayanya. Kalau gayanya itu profesional, cuma dia profesional. Hah? Tapi dia kodenya sama juga. Bayar perkara nggak dia? Lah, kalau perlu yang dipanggil dengan intervensi itu kita harus manggil orang. Pakai apa bayarnya? Pakai duit yang penggugat yang pertama. Ini dia. Orang bilang ini dia. Jadi yang begini-begini ini mestinya sudah tidak ada masalah lagi kita. Bagi orang yang bekerja secara profesional, kepaniteraan ini paham betul bagaimana mendaftarnya, ya. Takut dengan saya. Jadi ternyata masih banyak PR kita. Ini PR ini harus kita ambil pelan-pelan ya. Saya khawatir di sekretariat juga sama ini. Ini bekerja seperti biasa aja. Iya. Kita harus bekerja secara profesional. Jadi sekali lagi keadilan oleh Umar bin Khattab itu bukan cuma di putusan saja, mulai dari muka kita, majelis kita, dan putusan kita.
hanya orang yang yang baik, hanya orang yang baik yang mampu membuat putusan yang adil. Kalau hakim yang tidak baik tidak akan mampu membuat putusan yang adil. Karena banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Dia ini satu kampung dengan saya juga. Kalau saya pulang lagi dan lalu dia saya kalahkan, apa yang akan terjadi di kampung saya? Iya kan? Apalagi kalau ada disediakan kunci mobil. Ya. Ada nggak yang pernah ditawari kunci mobil? Kuncinya saja. Kunci mobil tidak dipakai lagi. Apalagi yang seperti itu, ya hilang keadilannya, berubah total. Cari-carinya apa? Jadi sesungguhnya memutus perkara yang adil itu sangat mudah. Karena pertimbangannya susah-susah, lurus-lurus saja. Penggugat mengajukan gugatan ini, lalu ketika membuktikan, hakim sudah pertimbangkan kepada siapa bukti yang dibebankan. Ya. Itu dipertimbangkan ketika menjatuhkan pembuktian itu, ada pertimbangannya. Meskipun tak tertulis ya, tapi kalau dulu ketika mengumpulkan pembuktian itu, saya ingat di tahun 90-an itu kita harus memutus dengan putusan selah. Kepada siapa beban pembuktian kita bebankan dan apa alasannya, itu semua dalam putusan selah. Kalau sekarang tidak wajib pada putusan selah, tetapi mestinya hakim harus mempertimbangkan kenapa penggugat yang membuatkan membuktikan, kenapa? Harus masuk akal. Jangan kita membebankan sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dia membuktikannya, tapi dia yang kita perintahkan. Kenapa? Karena bingungnya manusia. Jadi oleh karena itu, ketika sudah selesai jawab menjawab, mau masuk ke babak pembuktian, itu di sini majelis atau majelis ya. Jadi kita majelis harus memberikan aba-aba ya, bahwa kita sudah selesai jawab menjawab, sekarang kita mau masuk ke tahap pembuktian. Siapa yang akan membuktikan itu harus disepakati oleh majelis. Alasannya apa? Perlu kita berdebat seperti itu. Alasannya kenapa penggugat alasannya? Yang kita membebankan pada seorang untuk membuktikan sesuatu yang bisa dibuktikan. Misalnya ini, penggugat mengatakan bahwa si suaminya tidak memberi nafkah kepada dia. 2 tahun tidak pernah memberi nafkah. Si suami mengatakan, saya beri nafkah setiap bulan. Dibantah ya. Siapa yang kita wajibkan bukti di sini? Si suami atau istri? Penggugat mengatakan suaminya tidak beri nafkah. Bagaimana dia bisa membuktikan tidak? Dia mengatakan tidak. Orang tidak, bagaimana membuktikannya? Bisa membuktikan perbuatan negatif? Tidak bisa membuktikan. Tidak boleh kita membuktikan. Kamu buktikan kalau itu tidak berberi. Bagaimana membuktikan tidak? Yang bisa membuktikan kira-kira siapa? Suami kan tiap bulan saya kasih. Nah, kalau tiap bulan dia mengasih, pasti ada buktinya itu. Transfer atau orang lain atau siapa aja, pokoknya membuktikan yang positif itu lebih mudah daripada membuktikan yang negatif. Jadi dalam hal seperti itu, majelis harus memusyawarahkannya dulu. Jangan potong kompas supaya jelas. Pada siapa? Oh, dua-duanya apa? Ngapain membuktikan proses? Bisa membuktikan yang tidak ada.
10 orang pun saksinya tidak akan ada, tidak ketahuan bahwa tidak. Jadi cerita-cerita, oh istrinya cerita tak pernah dia ngapain, itu namanya teman-teman dia itu kan. Teman-teman itu kan nilainya tidak bernilai di dalam hukum. Kenapa? Nah, sekarang kita masuk ke persangka. Apa yang disangka? Kesimpulan yang diambil oleh hakim dari ternyata ada sesuatu yang kita merasa sudah tahu. Ternyata ketika ditanya jadi tidak tahu. Agak apa yang persangkaan? Saya ulang lagi pertanyaannya. Ada 2 persangkaan. Ada namanya persangkaan undang-undang, ada namanya persangkaan hakim. Persangkaan undang-undang itu apa? Dengan diundangkannya maka semua warga yang tahu. Persangkaan undang-undang itu adalah perbuatan yang menurut undang-undang, ya, perbuatan menurut undang dianggap terbukti. Misalnya gini, orang yang bisa membuktikan membayar 3 bulan kwitansi terakhir, 3 bulan terakhir pajak atau listrik atau apa saja atau angsuran, itu dianggap oleh undang-undang dia sudah melunasinya. Itu ada dalam pasal undang-undangnya ada. Itu persangkaan yang dibuat oleh undang-undang. Ada namanya persangkaan hakim. Nah, itu jadi jawaban. Apa itu persangkaan hakim? Persangkaan yang dibuat oleh hakim, benar ya. Bicara membuatnya bagaimana? Teknisnya gimana? Pernah nggak Bapak memutus dengan persangkaan? Buktinya persangkaan. Menguatkan bukti yang belum memenuhi seperti misalnya ada sudah keterangan dari KUA sudah pernikahan kita belum cukup karena pernikahan dengan pertanyaan yang belum cukup apanya? surat pembuktian ya pembuktiannya Buku nikah dari KUA, surat keterangan dari KUA, itu dia tertangan KUA. Terus? Itu maksudnya membuktikan apa? Pernikahan. Pernikahannya dibantah oleh pihak lawan. Tidak dibantah juga, diakui. Di sini biasanya ada beberapa KUA yang tidak mau mengeluarkan kita dan buktikan apapun buktikannya tidak mau, hanya sekedar membuat keterangan bahwa ada itu adalah benar. Karena dalam undang-undang sudah jelas dan dapat dibuktikan dengan kita. Itu dipakai sebagai bukti apa? Pernikahan. Boleh pakai bukti. Nah, ini masalah ketiga ini masalah bangga. Nah, saya lagi menulis juga nih. Saya lagi menulis judulnya memahami bukti persangkaan. Saya mengambil 2 contoh kasus di dalam Al-Quran itu. Pertama, kasusnya Nabi Yusuf di Zulaikha. Begitu Zulaikha sudah menggebu-gebu, ya. Sudah apa istilahnya? Sudah apa sekali, pokoknya sudah ke puncak lah, ya. Sudah ke kerumunan. Kan dia datang ke kamar Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf lari, ditahan Nabi Yusuf di belakang sampai sobek.
Begitu tarik-tarikan itu, suaminya Zulaikha tutup pintu. Assalamualaikum. Begitu buka pintu, kelihatanlah mereka berdua di situ ya. Nah, langsung Zulaikha berdalih, berargumen, katanya, ma jazau man arada bi ahlika su'an. Apa balasannya, hukumannya terhadap seorang laki-laki yang ingin apa istilahnya berbuat jahat terhadap istrimu, katanya kepada saudaramu tadi. Yusuf bilang, bukan saya yang merayunya wahai perdana menteri, tapi Zulaikha yang merayu. Dalam ayat ini katakan, wasyahada syahidun in kana kamisuhu qudda min duburin wa kadzabat wa huwa min as-sadiqin. Atau terbalik, in kana kamisuhu qudda min duburin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin, wa in kana kamisuhu qudda min duburin wa kadzabat wa huwa min as-sadiqin. Kalau bajunya Yusuf itu sobek dari depan, Yusuf yang pilih nomor benar sudah. Tapi kalau baju Yusuf sobek ke belakang, ke punggung, maka Zulaikha berbohong, Yusuf yang benar. Begitu dilihat oleh suaminya, Nabi baju Yusuf sobek di belakang. Sebenarnya apa? Di dalam aturannya terus wasyahada syahidun, bersaksi seorang saksi. Tapi saya memahami itu sebagai salah seorang pakar memberi pendapat. Jadi ada ahli hukum istana. Ahli hukum istana berpendapat kalau bajunya Yusuf sobek di depan, berarti Yusuf menghadap Zulaikha. Lalu Zulaikha tidak mau menentang sobek atau Yusuf. Tapi kalau baju Yusuf sobek di belakang, itu artinya Yusuf mau lari, ditahan oleh Zulaikha. Makanya saya mencoba memahami itu. Jadi saya bisa memahaminya sebagai seorang ahli hukum, pakar hukum di istana itu berpendapat si ahli lah. Itu disimpulkan dari mana? Saksi ahli itu menyimpulkan, seorang ahli itu menyimpulkan dari mana? Inilah bentuk persangkaan pertama. Kalau yang diketahui oleh umum, secara umum orang tahu. Kalau orang mau memperkosa perempuan, mestinya kalau sobek bajunya mana? Baju di depan. Perempuannya tak mau. Kalau perempuannya juga mau, sudah selesai, tidak ada yang mau dengan laki-laki mau, perempuannya juga mau, tidak ada yang mau dengan jadi bukan tidak pakai lagi. Tapi ini ceritanya kan memperkosa. Seorang laki-laki memperkosa perempuan dan perempuannya melawan. Kira-kira apa yang terjadi? Secara umum nih, nggak umum, pasti kalau tidak kancingnya atau tidak ada yang sobek di baju laki-laki. Dia cakap-cakap. Ini pengetahuan umumnya. Terus kalau laki-laki itu mau melarikan diri, tidak mungkin perempuan itu menahan dari baju depan, ya kan? Yang melarikan kan di belakang. Jadi dari pengetahuan umum itu, seorang syahid ini, seorang pakar hukumnya ini menyimpulkan atau mengajukan persangkaannya. Tapi persangkaannya itu sudah dalam bentuk kesimpulan. Yang salah adalah Zulaikha. Yusuf benar. Ini bentuk persangkaan. Ini pemahaman saya yang diceritakan dalam surat Yusuf ini. Memang ada di dalam cerita-cerita di pesantren itu katanya Syahada Syahid itu ada seorang bayi yang belum waktunya ngomong. Tapi menurut saya itu kurang rasional. Ya. Yang rasional itu adalah bahwa ada seorang pakar hukum ya di dalam istana. Kan istana ini kan istana itu kan banyak petugasnya. Ada ahli hukumnya, ada ahli kesehatannya, ada ahli macam-macam di situ. Ya. Nah,
Jadi ahli hukumnya itu di dalam Al-Quran disebutkan bukan ahli hukum tapi itu syahidin. Itu satu. Kemudian kasus kedua, ketika kepada Sulaiman berperkara dua orang ibu-ibu, ya ingat cerita ini ya. Mereka punya bayi dua-dua, mereka bermain dengan bayinya di pinggir hutan. Bayi yang satu ditangkap oleh serigala, dibawa lari oleh serigala. Dan dia tahu bahwa bayinya dibawa lari oleh serigala. Dan dia tahu juga bahwa ini bukan bayi dia, ini bayinya ibu. Tapi karena dasar perempuan, dia ambil rebutnya bayi. Ini anak saya. Kata perempuan ini bukan anak saya, kamu anak saya itu. Nah, akhirnya mereka tidak bisa selesai menghadap sama Nabi Sulaiman. Karena tidak ada bukti sama sekali. Mana bukti kamu bahwa anak kamu? Dua-duanya tidak punya bukti. Lalu Sulaiman mau merekayasa suatu persangkaan. Ya, mau rekayasa. Sulaiman sebagai seorang hakim yang jenius, istilah saya namanya smart judge, hakim yang smart. Bagaimana caranya? Bagaimana memutuskan? Sulaiman bilang sama petugasnya, ambil pisau yang tajam, bawa ke sini, saya mau potong dua bayi, karena tidak ada jalan lain, tidak ada bukti. Akhirnya apa? Akhirnya ibu yang memang punya bayi itu memohon sama Sulaiman, jangan dibelah. Saya mengalah saja, kasihkan saja sama dia. Yang penting bayi itu hidup, jangan dibelah. Sementara ibu yang merasa bukan bayi dia bilang apa? Ya supaya adil begitu aja Pak, belah dua saja. Ini cara Sulaiman merekayasa peristiwa. Nanti dari peristiwa itu dia akan membuat persangkaan. Dari rekayasa itu masing-masing sudah memberikan jawabannya. Yang satu menyatakan jangan dibelah supaya tidak hidup, biar saja kasihkan saya sendiri, saya ngalah saja. Sementara yang satu boleh saja Pak, supaya adil kami berdua. Dalam hatinya itu bukan anak saya, supaya kita dua-duanya punya anak kan gitu. Akhirnya dari peristiwa yang secara umum apa ya? Siapa yang suka dibelah anak itu kira-kira ibunya tahu kan? Yang tidak mau dibelah anak itu ibunya tahu kan? Nah itu kan. Jadi dari peristiwa itu yang secara umum, pengetahuan umum itu ditarik suatu kesimpulan oleh Sulaiman. Akhirnya bayi ini diberikan kepada ibu yang tidak mau dibelah anaknya. Ini adalah bentuk persangkaan yang kedua. Tapi sesungguhnya persangkaan itu dibuat oleh Sulaiman peristiwanya. Dari peristiwa yang dibuat itu akhirnya bisa ditarik satu kesimpulan. Itu namanya persangkaan hakim. Ini smart judge. Hanya hakim-hakim yang pintar yang bisa berbuat seperti ini. Saya merekayasa peristiwa yang dari peristiwa itu. Siapa yang bisa menduga Sulaiman akan berkata seperti itu? Canggihnya Sulaiman. Ia itu yang profesional. Itulah hakim yang profesional. Tidak ada pekerjaan yang sulit begitu. Tidak ada bukti. Ya sudah tolak saja perkaranya. Dia tapi Sulaiman punya cara. Ambilkan pisau yang tajam, bawa ke sini, sama belahnya naik. Nah mendengar seperti itu, bentarlah ibu yang punya anaknya, jangan pada Pak mohon jangan kasih aja. Itu contoh ya. Nanti coba dipahami lagi persangkaan seperti apa. Jadi Pak Ketua ini perlu memang tadarusan hukum acara ini setiap hari, sekali-kali dibikinlah apa acaranya apa. Di PDA kita sudah bikin 3 programnya. Namanya satu kopi Lampung besok pagi ya. Salah saya besok dari PA Prinsip kopi Lampung itu khusus untuk ketua, wakil ketua, panitia dan sekretaris Pak Lampung. Ini dalam rangka
mempertajam pisau tadi ya, supaya apa namanya manajemen berjalan dengan benar dan baik di dalam rangka mengefektifkan apa namanya pekerjaan kantor. Ya, semua itu harus serba cepat, serba murah, dan serba sederhana. Kan asas perkara kan ya? Sederhana, cepat, biaya. Apa ceritanya tadi? Yang kedua, problem kedua adalah 1 jam sedia lampu. Ya. Kita sudah 2 kali. Yang pertama kemarin hakim sudah pemitraan, nanti hakim bulan berikutnya, minggu pertama, Rabu pertama itu hakim, Rabu kedua ke pemitraan, Rabu ketiga ke jurusitaaan, Rabu keempat ke sekretariatan. Untuk apa itu Pak? Yang ini untuk memaksa kalian ini yang malas sebenarnya tidak dipaksa lagi, paksa menulis, membaca, memahami, berdiskusi, berdebat supaya ilmu itu masuk bagus. Jadi karena itu ini dimanfaatkan betul-betul, meskipun cuma 1 jam cukup lah itu. Cukup 1 jam itu. Pengalaman saya cukup 1 jam. Asal serius. Sudah banyak 1 jam, setengah jam pun cukup. Bagi 1 jam. Jadi minggu depan itu, Rabu ini bukan Rabu, Kamis ini ya. Karena Rabu ini tanggal merah, jadi kita undur 1 hari. Kamis yang akan datang ini adalah giliran kejurusitaan. Jurusita dari Sarjana itu harus wajib hadir. Panitia boleh hadir silakan apa? Cuma yang wajib cuma itu. Ya. Ketua juga apa? Silakan aja untuk mengontrol anggota. Mengikuti perkembangan pemikiran seperti apa kita ingin tahu. Kita ingin agar semua aparat peradilan agama yang berada ke dalam ini bekerja secara profesional seperti yang dikatakan untuk penting tadi. Tidak ada jalan lain kecuali dengan latihan. Kita harus berlatih, harus memperkuat apa namanya semangat belajar, keinginan untuk tahu. Dan yang ketiga namanya BSB, berlomba sambil belajar. Jadi nanti masing-masing PA nanti tanggal kita carikan panitia sudah itu, ya Pak ya, panitia sudah ya. Soalnya juga sudah ada, masih tinggal menambahkan beberapa soal lagi. Nanti soal itu akan dibagi. Silakan belajar ya. Iya, jawabannya juga ada. Ini jawabannya. Supaya mempermudah. Nanti masing-masing PA harus mengirimkan supporternya untuk menteriaki ya. Berapa orang satu PA? Karena kita banyak di sini ya, jadi sedikit ya, 3 orang itu ya. Ya, satu PA. Setiap PA 3 orang. 3 peserta, 3 supporter juga. Ya, 3 peserta, 3 supporter cukup ya. Nah, supaya ramai ya. Kalau 3 kali 14 kan sudah 52. 42. 3 kali 14 30, 42 tambah dengan peserta 3 orang yang ramai ya. Ya, ramai penuh awal. Ya, kita nanti akan berlomba di situ ya. Kan teriak-teriak nanti ya. Kalau yang benar jawabannya benar, oke, tepuk tangan. Kalau yang salah jawabannya ya salah. Kalah apa pemalu ini ya. Kalau malu alhamdulillah. Memang targetnya itu malu tidak tahu, targetnya. Sebab kalau kita sudah malu tidak tahu, berarti kita harus belajar. Cuma satu-satunya obatnya cuma itu, tidak ada obat lain. Ya, tahu belajar, bertanya, diskusi. So, sudah jam 12 ya? Iya, padahal masih banyak materi saya. Kalau gitu besok diskusi belajar lagi ya.
Jadi kesimpulan kita ini adalah bahwa saya minta ini jadi komitmen semua aparat peradilan agama Tanggamus ya, bahwa masing-masing tadi sudah berjanji akan menjadi aparat yang profesional. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Supaya kita tidak minder. Pak Manan bilang minder debarder. Orang minder itu karena pengetahuannya kurang, tidak profesional, tidak pede, tidak punya confidence. Kenapa tidak confidence? Karena kurang. Dia sendiri tahu bahwa dia tidak menguasai. Itu yang bikin kita minder. Supaya tidak minder, hakimnya, panitranya, jasitanya, sekretarannya, supaya bisa berbicara, tentang bicara di depan kami itu kita harus mengerti, harus paham. Cara yang satu-satunya adalah belajar. Makanya mulai hari ini, sore nanti atau siang nanti silakan mencari waktu, sediakan waktu 10 menit setiap hari. Baca aturannya, hafalkan 20, terus komentar kita, simpan halaman itu. Masuk, besok ulang lagi, insya Allah Allah yang akan menambah ilmu kita. Yang penting kita belajar, berlatih. Selebihnya itu adalah urusan Allah, bukan urusan kita lagi. Mohon maaf kalau seandainya tadi saya barangkali mentertawakan Bapak dan Ibu. Maksudnya bukan hanya sekedar mentertawakan, supaya memang betul-betul malu. Rasa malu kalau kita tidak tahu, dan rasa bangga kalau kita paham. Itu yang memang itu maksudnya. Jadi kalau ada yang tersinggung, memang maksudnya untuk menyinggung. Ada yang tersinggung tadi? Berarti bagus, tercapai maksud saya. Tujuan saya sudah tercapai. Cuman lanjutannya bagaimana supaya ketersinggungan itu diarahkan ke arah yang positif. Jangan dendam dengan saya. Oh kalau begitu nanti ketemu di jalan saya ketemu kok kebetulan. Masa semuanya ditujukan ke saya semua itu penyakit saya semua yang disebut dari itu. Bukan itu maksudnya. Ya. Mohon maaf kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ketua. Ya, itu tadi pembinaan yang disampaikan oleh Pak Ketua, ya, dan juga dari Ibu Hakim Tinggi. Yang kita dapat sangat banyak di situ. Kita kerucutkan, kita simpelkan menjadi 3 tentang profesionalisme. Bagaimana menjadi penegak hukum yang adil dan terkait dengan masalah persangkaan. Sedikit kami sampaikan Bapak, kami sebenarnya ada beberapa kegiatan untuk pembinaan peningkatan profesionalisme yang kita tanamkan di BPN Tanggamus ini. Yang pertama adalah kopi siang. Kopi siang itu khusus untuk hakim dan tenaga medis. Itu kemarin kita baru sampainya di bukti surat Pak. Jadi baru sampai itu di bukti surat, belum nyampe ke saksi dan juga persangkaan. Kemarin kita masih bahas ya 285 RBG dan juga masih bahas tentang alat bukti surat tentang akta, baru sampai di situ. Tapi alhamdulillah kawan-kawan berespon dan semangat mengikuti. Dan juga kita ada kadang kegiatan di musola itu apa namanya Pak Kos, ngaji ini ya. Ada yang juga di situ terkadang kawan-kawan ikut, ada yang menyampaikan masalah materi hukum acara juga dan hukum material. Siap Pak, nanti kita ini kan. Jadi alhamdulillah ini menambah khazanah keilmuan bagi kita semua. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kita memang harus tersinggung supaya memicu api di dalam diri kita untuk lebih banyak belajar lagi.
Dan saya atas nama Ketua Pengadilan Agama Tanggamus dan kawan-kawan semua mengucapkan terima kasih. Ini ilmu yang sangat berharga bagi kami karena memang rentang waktu pengabdian kami masih sangat panjang, Pak. Jadi memang sangat kami butuhkan untuk bisa bekerja lebih baik lagi ke depannya. Dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas pembinaan yang Bapak sampaikan beserta Ibu, dan tentu saja mohon maaf jika ada kekurangan kami dalam penyambutan yang telah kami berikan, kami sajikan juga, kami mohon maaf karena memang ya dari sisi keterbatasan kami, apalagi PA Tanggamus ini yang tua tinggal sedikit, Pak. Dulu banyak, ini sekarang tinggal sedikit, rata-rata umurnya masih di bawah 30 tahun, 40 tahun itu paling banyak, Pak. Yang sudah sepuh itu paling tinggal beberapa orang, kalau dulu banyak, Pak. Jadi memang masih butuh banyak belajar, kami masih banyak dapat berkembang, baik berkembang ilmunya juga, bobot badannya juga masih bisa berkembang. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Yang pada pokoknya kami selaku Pengadilan Agama Tanggamus siap selalu, Pak, untuk diberikan bimbingan dan arahan. Dan insya Allah bimbingan dan arahan itu akan kami terapkan dan akan kami laksanakan di PA Tanggamus. Dan dengan senang hati program yang Bapak sampaikan itu akan kami dukung. Belajar sambil berlomba sambil belajar. Nah, itu akan, saya pikir akan sangat baik untuk menambah hazanah pengetahuan kita bersama. Dan kiranya nanti bukan hanya hakim, kalau bisa yang lain juga. Iya, insya Allah, Pak. Jadi nanti kita siap untuk itu. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan, dan untuk menutup acara ini sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ini live streaming, Pak. Langsung di YouTube. Ada langsung. Cuma tadi lupa diberitakan, jadi yang nonton